Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 izin mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Sistem Operasi Waktu Nyata. Judul kali ini kami membuat rangkaian lampu otomatis. Di sini kami ada yang pertama ada Ardika Azhar Pratama, yang kedua ada Febian Haidar Pratama, yang ketiga ada saya sendiri John dari Tonga, yang keempat ada Maulana Yusuf Haryasid, yang kelima ada Muhammad Fahru Rozi. Untuk yang pertama di sini ada alat dan bahan yang kami gunakan. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan itu pertama itu ada Arduino Uno. Arduino ini digunakan sebagai mainboard sistem rangkaian lampu otomatis yang mana nanti berisi program sistem yang akan mendeteksi intensitas cahaya melalui sensor dan program yang telah kami buat. Yang kedua itu ada breadboard. Breadboard ini digunakan untuk menyambungkan komponen-komponen yang ada supaya menjadi satu kesatuan. Yang ketiga itu ada push button. Push button berfungsi sebagai masukan untuk mengatur apakah lampu LED nanti menyala secara otomatis atau secara manual. Yang keempat ini ada resistor. Nah, resistor digunakan sebagai penghambat listrik pada sebuah rangkaian. Yang kelima itu ada LED. LED di sini digunakan sebagai indikator atau menjadi output dari rangkaian kami. Yang kelima itu ada sensor LDR. Sensor LDR digunakan sebagai sensor yang mendeteksi cahaya. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan sebagai penghubung antara semua komponen agar rangkaian dapat bekerja dengan baik. Yang kedelapan itu ada LCD display. LCD display digunakan sebagai display indikator pada rangkaian yang akan menampilkan informasi nanti. Nah, selanjutnya ada FreeRTOS. FreeRTOS ini atau bisa disingkat dengan Free Real Time Operating System. Ini merupakan sebuah real-time operating system yang digunakan untuk embedded device atau microcontrollers untuk sebuah kebutuhan sistem operasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan lanjutkan menjelaskan rangkaian dari tugas kelompok kami. Yang pertama, sensor LDR. Salah satu kakinya itu dengan PCC atau cukup positif, kemudian kaki lainnya dihubungkan dengan resistor, kemudian ke ground. Kaki yang terhubung ke ground ini dihubungkan ke Arduino pada pin A0. Terus ada LED, pin aki negatif dari LED terhubung ke ground dengan sebuah resistor. Kemudian kaki positifnya dihubungkan ke Arduino pada pin 6. Kemudian ada push button. Push button ini paling kanan dihubungkan ke Arduino pada pin 2 untuk menyalakan LED. Kemudian push button yang sebelumnya, push button yang kedua itu terhubung ke Arduino pada pin 3 untuk menyalakan LED. Ada push button yang ketiga, itu terhubung ke Arduino pada pin 4 untuk memilih mode otomatis. Kemudian push button yang keempat yang paling kiri terhubung ke Arduino pada pin 5 untuk memilih mode manual. Kemudian breadboardnya dihubungkan ke Arduino, kutub positifnya dihubungkan ke 5 volt atau VCC, dan kutub negatifnya ke ground pada Arduino. Terus ada LED display 16x2, VCC dihubungkan ke kutub positif pada breadboard dan groundnya dihubungkan ke kutub negatif breadboard. Terus pin SDA dihubungkan ke Arduino pada pin A5 dan pin SDA dihubungkan ke Arduino pada pin A6. Terus yang dari saya untuk menjelaskan rangkaian, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Sekarang masih cara kerja sistem bisa dilihat. Oke, jadi rangkaian kita ini memiliki batas yaitu password untuk memilih mode auto yang manual, lalu di touch display untuk menampilkan informasi, lalu yang ketiga itu ada auto touch untuk menjalankan mode auto dan manual touch untuk menjalankan mode manual. Cara kerjanya itu
Pertama kali dijalankan, mode yang digunakan adalah otomatis. Lalu sensor LDR di sini dikontrol langsung dengan aplikasi sistem yang digunakan. Dan analog yang terbaca akan menentukan apakah lampu menyala atau tidak. Nilai kurang dari 400, maka lampu akan menyala. Terdapat pula 4 buah push button yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Pindah mode otomatis atau manual. Kita dapat menggunakan VB3 atau otomatis dan VB4 atau manual. Setiap terdapat perubahan, baik kondisi lampu maupun mode yang digunakan akan ditampilkan pada LCD display. Kemudian untuk mode manual sendiri, kita menggunakan tombol VB4. Respons lampu tidak lagi bergantung pada intensitas cahaya yang diberikan pada sensor LDR. Namun pada masukan tombol. Untuk memastikan atau menghidupkan lampu, kita menggunakan tombol push button 1 LED dan push button 2 untuk mati. Mungkin dari penjelasan rangkaian segitu saja. Bisa dilanjutkan teman-teman saya. Selanjutnya di bagian source code jadi next. Nah, di sini terdapat include VRTOS, terus include view, terus ada include liquid crystal, terus ada definisi poin 1, 2, 3, 4, dan definisi LED. Selanjutnya ada liquid crystal, ini yaitu merupakan library untuk LCD yang akan menampilkan output. Terus selanjutnya langsung aja ke di next aja nih, coba langsung di next aja. Nah di sini ada Extas create. Jadi ini merupakan sebuah tas fungsi yang membuat mode tas yaitu ada di mode auto dan manual, itu membuat tas menjadi manual dan otomatis. Terus bisa di next lagi. Nah, di sini ada Extas create auto task lampu otomatis. Di sini mendefinisikan ketika masuk ke mode otomatis maka akan akan menampilkan tampilan tulisan lampu otomatis. Dengan 128 ini adalah ukuran dari stack, terus 1 ini adalah prioritas. Terus selanjutnya ada extract create on off touch, ini ketika masuk ke task manual dan akan menampilkan on off touch di mana lampu dapat di on atau off secara manual dengan push button. Bisa di next. Sini ada void PV parameter in mode LED output. Nah, di sini adalah penulisan lampu sebagai output. Terus ada integer value. Ini integer value analog rate ini adalah pin 0 terhubung dengan sensor LDR untuk membaca input berupa lampu. Terus di bagian if value kurang dari 100 ini membuat pengondisian pembacaan lampu sebagai input. Apabila cahaya kurang dari 100 maka lampu akan menyala. Dan di bagian lampu dengan lampu nyala ini kemudian apabila cahaya ketika dipancarkan lebih dari 100 maka kan lampu akan mati gitu. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan pembacaan source code dari program yang telah dibuat. Jadi di sini terdapat task mode, yaitu fungsi yang terdapat 2 input, yaitu pada PB3 dan juga pada PB4. Kemudian juga terdapat pengkondisian apabila PB3 atau push button ditekan maka akan masuk ke mode otomatis. Kemudian juga terdapat PB4. Mungkin bisa di next. Nah, kemudian juga
if digital read PB4 atau apabila push button yang menuju PB4 ditekan, maka akan masuk ke mode manual dan pada LCD akan tampil tulisan mode manual. Kemudian di sini juga terdapat manual task yang terdapat dua input yaitu PB1 dan PB2 dan satu output yaitu LED. Mungkin bisa dilanjut. Di sini ada pengkondisian lagi, if digital read PB1 sama dengan high, artinya jika push button yang menuju PB1 ditekan, maka lampu akan menyala. Dan LED akan membaca high, artinya akan menyala. Kemudian if digital read PB2 high atau push button ditekan, maka lampu akan mati. Atau digital read LED low. Mungkin bisa di next lagi. Nah, di sini terdapat prioritas display yang menampilkan atau pendefinisian yang akan tampil di LCD. Di sini ada char mode, ada char lampu, terus juga LCD clear untuk menghapus, kemudian ada LCD set cursor dan lainnya. Ini juga di bawah juga ada LCD cursor, LCD print, LCD set cursor. Oke, bisa dilanjut lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dan dari source code. Saya kembalikan lagi ke Juan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau sensor LDR-nya tidak menangkap cahaya sama sekali, lampu akan menyala. Jika sensor LDR itu menangkap cahaya, lampu akan mati. Ketika tombol yang menuju PB2 ditekan, maka lampu akan menyala. Dan ketika tombol yang menuju PB3 ditekan, maka lampu akan mati.